damaikan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang apa tadi teh? Yesus Tuhan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan besar, mulia kasih-Mu. Kau yang ini Om Edi nyobain yang endingnya karya salibmu, karena salibmu.
Yesus, kasih mempelai priaku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku, menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban Cek.
Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Baik ya, luar biasa. Juga yang ada di rumah yang menyaksikan melalui streaming YouTube. Selamat pagi, selamat beribadah. Pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita memperingati hari Jumat Agung, kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Nanti saya mengundang Pendeta Pratama Yopi Kusnandar untuk membuka di dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Shalom, mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, di mana pada pagi ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu, juga baik di rumah masing-masing, untuk kami boleh memperingati akan pengorbanan Kristus di kayu salib, yang menjadi penebusan, keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya. Karena itu Bapa, mari Engkau yang mengurapi, memberkati ibadah kami pada pagi ini. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan mau urapi tiap pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan tentukan. Agar pelayanannya boleh menjadi berkat bagi kami jemaat Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula untuk jemaat-Mu Bapa, Engkau yang memberkati satu persatu, mengurapi dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga mereka boleh hadir di tempat ini dengan penuh ucapan syukur karena penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, Tuhan berkati juga teman-teman, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih ada di dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka tibakan di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bungkus tutup kami semua dengan kuat kuasa darah Kristus. Dan segala kuasa-kuasa yang mungkin mau mencoba mengganggu ibadah kami, pada saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir, kami tengking, dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI, kita akan bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita
dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Lihat kayu itu dipanggul, rasakan tubuh itu disesah. Bayangkan kepala itu dimahkotai duri, namun piala tetap diminumnya. Lihat tangan dan kaki itu direjam, rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan badan itu dihujam tombak, namun lakon terus berlanjut. Lihat deraan lahir menusuk jiwa, rasakan cercaan menerpa batin. Semua begitu memilukan, semua begitu menyayat, semua begitu mengiris. Terurai dalam ketulusan, kepasrahan, kelembutan dan ketegaran, melampaui segala bentuk keakuan. Citra teladan menyemat dalam wujud junjungan manusia, Yesus Kristus. Mahkota duri di kepalamu, menembus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita mau angkat pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan buat segala pengorbanannya dalam hidup kita. Haleluya. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, bilur di sekujur tubuhmu,
menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk Begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. terima kasih Yesus buat kuasa salib-Mu Tuhan yang telah membebaskan setiap kami, yang telah memberikan kehidupan untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini inilah menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, yang menggunakan pujian penyembahan kami, karena hanya Engkaulah yang layak terima pujian, penghormatan, segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama, begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi pernyataan kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari kita mau sembah Dia, Allah yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kita, Allah yang sudah mengorbankan hidupnya, mengorbankannya sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur buat pengorbanan-Mu yang membebaskan kami, yang menghidupkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh dihidupkan. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh dimenangkan. Mari kita mau angkat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa.
berbuat pengorbanan untuk setiap kami. Haleluya Yesus, mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sapa lagi, Shalom, selamat pagi. Boleh sapa kanan kiri Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Saya percaya hari ini semua dalam kabar baik, luar biasa, amin. Amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena kasih-Nya begitu besar untuk setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kayaknya lagunya kurang enak kalau kita nggak goyang. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, Dibebaskan. Amin. dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama boleh katakan haleluya. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau angkat pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Allah kita yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Naikkan syukurku, Amin. ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri Sekali lagi kita mau katakannya. hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia Allah yang baik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga untuk kita. Kita mau angkat pujian, Dia sungguh baik. Haleluya. Dia Allah yang telah mati bagi kita. Dia mengorbankan hidupnya untuk setiap kita. Oh, oh, oh. Sama-sama kita mau katakannya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan
is good. Bapak Ibu bilang all the time. And all the time God is good. Siap ya? God is good. And all the time. Haleluya. Sama-sama kita katakan He is so good to you. He is so good to me. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekarang lihat kanan kirinya ditengok. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi kita mau katakannya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kuasa Yesus yang telah mengubahkan setiap kita. Kuasanya yang begitu besar. Dia korbankan hidupnya untuk setiap kita. Saat ini biarlah kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mujizatnya sempurna di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya sempurna di dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa salibnya yang mengubahkan setiap kita. Haleluya Yesus. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Aku lepas
Dia yang memberikan harapan buat setiap kita. Berikan harapan Amin. di dalam kesesakan. Akulah kekuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu, yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha Mulia, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha Mulia, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami naikkan syukur kami, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami. Sungguh kami tidak dapat membalas semuanya itu Tuhan. Selain kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Yang terbaik hanya kepadamu. Karena Engkau telah memberikan hidup-Mu Tuhan buat setiap kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu yang Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha Mulia, Maha
Kami yang tidak layak Tuhan, kami yang berdosa Tuhan, Engkau tebus dengan karya salib-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami boleh membalas kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan, selain kami boleh taat atas firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, bacaan firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Samuel Tuhan. Bapak Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar sungguh Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami tangkap Tuhan. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pembacaan firman-Mu sebentar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Membentuk kami. Ubahkan apa yang perlu Engkau ubahkan dan apa yang perlu kami rubah Tuhan. Biar hidup kami lebih menyenangkan hati-Mu, lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan dan ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa untuk menjadi pengikut-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bacaan firman sebentar ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini secara khusus menyampaikan selamat Hari Raya peringatan Jumat Agung. Ya. Kematian Tuhan. Sudah jelas kita mendengar bagaimana tadi anak-anak tadi menyanyikan. Ya. Dia sudah mati dan sudah berkorban untuk kita. Nah kita lihat dalam Jumat Agung ini, apa makna buat kita di tahun 2023 ini. Ya. Sebagaimana tema Jumat Agung tanggal 7 April ini, yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dua Korintus 5 ayat 15, silakan dibaca. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Inilah ayat 2 Korintus 5 ayat 15 yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kristus telah mati, ya, hari ini kita peringati. Hari ini kita rayakan sebagai hari raya Jumat Agung. Dikatakan dengan jelas Kristus telah mati untuk semua orang tanpa kecuali. Tentu yang percaya. Kristus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, yang masih diberi kesempatan hidup, diberikan kesempatan bernafas, dikatakan tadi apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Inilah saudaraku, kita perlu memperhatikan hal ini. Ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia, Guru besar, untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, minggu depan, minggu lusa kita rayakan Paskah, ya, yang dibangkitkan. Jadi hari ini dah hari raya Jumat Agung. Seringkali salah paham, seringkali hari ini dikira hari raya Paskah, bukan. Hari raya Jumat Agung. Minggu
hari raya Paskah. Nah, itu yang benar ya. Jadi seringkali diungkapkan bahwa hari ini Paskah, bukan? Ya. Sekali lagi ditekankan, Kristus telah mati hari ini. Yang kita ingatkan kan di peringatan, kita rayakan di mana-mana dengan berbagai atraksi. Kristus mati untuk semua orang. Nah, supaya mereka yang hidup, artinya yang masih diberi kesempatan hidup, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan. Nah, ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jangan sampai kita yang sudah diselamatkan, sudah mengalami penebusan, mementingkan diri kita sendiri. Ya, saya ulangi lagi, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan, yang akan kita rayakan hari Minggu ini. Ya, haleluya. Kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama, coba dibaca. 2 Korintus 5 ayat 15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, Ya, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. ya. Kebangkitan Yesus demi kita, saudaraku. Jangan lupa, ya. Yesus mati dan dibangkitkan, dihidupkan demi kepentingan kita semua. Yang percaya tentunya. Ya, luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Jadi di dalam peringatan kenaikan kebangkitan Tuhan, dalam peringatan kematian Tuhan, jangan sampai kita mementingkan diri sendiri. Itu ada hal yang harus dilakukan. Karena kita sudah diselamatkan lewat pengorbanannya. Ya. Lebih jauh, saudaraku, Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, ya, jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan dengan jelas apa maunya itu, ya. Surat Kolose pasal ketiga ayat 12. Ya, dibaca. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan Orang-orang dikasihinya, pilihan Allah, ya. kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, saudara itu orang-orang pilihan Tuhan loh. Orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita enggak sembarangan, saudaraku. Kita inilah orang-orang pilihan Allah. Beberapa waktu yang lalu dikatakan kita adalah umat kepunyaannya. Ya. Pagi ini kita diingatkan, kita semua ini adalah orang-orang pilihan Allah. Enggak sembarangan. Nah, apa yang dilakukan di saat kita memperingati kematian Tuhan, memperingati Jumat Agung ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, sudah dikuduskan, saudara. Setiap bulan saudara kita diingatkan lewat perjamuan suci. Ya. Yang dikuduskan dikasihinya. Jelas, kita adalah umat kepunyaan Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang yang dikuduskan oleh pengorbanannya di kayu salib. Dan setiap bulan, minggu pertama kita memperingati perjamuan kudus. Itu tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini orang-orang kudus.
orang-orang yang telah disucikan, dan orang-orang yang dikasihi. Luar biasa. Itulah hal yang perlu kita ingat. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita sia-siakan. Kita harus betul-betul meyakini bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah. Luar biasa ya. Jadi jangan berpikir, saya orang biasa. Jangan. Kita ini pilihan Allah. Karena ini ditekankan apa? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Kenakanlah, nah ini Tuhan inginkan. Kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah kemurahan, kerendahan hati, ya, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini hal-hal ini seringkali suka tidak suka, seringkali kita melanggar. Ya. Tidak ada lagi belas kasihan. Tidak ada lagi rendah hati, merasa hebat. Ya. Merasa hebat, merasa jagoan. Jangan. Kita ini sudah dikuduskan. Kita ini sudah disucikan. Kita ini sudah dikasihi dengan luar biasa. Luar biasa, saudara. Kenakanlah belas kasihan. Ada rasa kasih kepada seseorang. Orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, biar kita menaruh kasih. Apa yang harus kita lakukan? Minimal doa. Minimal mendoakan. Ya. Orang yang sedang terperosok, yang sedang bergumul begitu rupa, jangan kita biarkan. Minimal kita bisa memberi kekuatan, memberi penghiburan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa hebat, lalu meremehkan. Jangan ya. Ini yang Tuhan minta. Di hari raya, kenaikan di hari raya Jumat Agung ini. Ini yang Tuhan inginkan. Ingat sekali lagi, saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang sudah dikasihi. Sampai dia rela mati buat kita. Luar biasa tuh. Dan dari lebih jauh saudaraku, kalau baca ayat yang sama, ayat ke-13. Ya, Kolose 3. Ayat yang ke-13, coba. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini pengampunan, saudara. Kita dituntut, kita diinginkan oleh Tuhan. Saling mengampuni. Ada kesalahan, ada kekeliruan, lepaskan pengampunan. Ya. Dikatakan tadi apa? Sabarlah kamu. Ya. Seorang terhadap yang lain. Seorang terhadap yang lain. Satu sama lain, ya. Dan ampunilah. Nah, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Ya, ini yang seringkali terjadi. Ya. Kalau seseorang sudah kekeliruan, kita tidak mau lagi mengampuni. Kita pegang terus, kita ingat terus. Sampai selama-lamanya. Jangan. Ini Tuhan inginkan. Ya. Sabarlah kamu.
Luar biasa, saudara. Seorang terhadap yang lain. Satu dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu dikatakan, satu teman yang lain saling memperhatikan. Ingat, saling mendukung, saling mendoakan. Saling mendoakan satu dengan lain. Itu yang Tuhan mau. Inilah makna hari raya Jumat Agung, saudaraku. Jumat Agung bukan sekedar ya seperti yang tadi ada filmnya, Tuhan Yesus lagi disiksa dan sebagainya. Itu mengingatkan kepada kita pengorbannya Kristus. Tapi lebih dari itu, saudaraku, makna lebih jauh itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus yang tidak berdosa harus mengalami itu. Harus mengalami penderitaan itu. Harus mati di kayu salib Golgota. Tidak lain untuk kita. Ya. Dengan jelas katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah itu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah ini ya. Kematian Tuhan tidak lain tidak bukan mengingatkan kepada kita. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Dia sudah menyucikan hidup kita. Menguduskan hidup kita. Kita pun harus lakukan. Haleluya, saudaraku. Lebih jauh, saudaraku, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Roma. Ya. Dalam surat Roma pasal 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Coba dibaca. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10. Ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah ini saudaraku. Ini adalah pesan Rasul Paulus. Ya. Sebab segala sesuatu itulah Kristus telah mati demi kita. Sebab dikatakan apa? Ayat 9 coba diulangi, ayat 9. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah ini saudaraku, hati-hati ya. Jangan sampai kita mudah menghakimi, menyalahkan. Ya, jangan sampai kita suka menghakimi. Ya, sosok keluarga ada yang sakit, oh itu rasain. Gara-gara kamu sih. Apapun yang dialami saudara kita, jangan sampai kita mencetuskan, menyalahkan. Jangan sampai saudaraku. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, ayat 10 tadi bilang apa? Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Begitu gampang kita memvonis saudara kita. Begitu gampang kita menghakimi. Bahkan begitu gampang kita mengatakan, atau mengapakah engkau menghina saudaramu?
Mentang-mentang saudaramu sedang dalam kejatuhan, kita remehkan. Jangan sekali-kali kita menghina saudara kita. Jangan sekali-kali kita meremehkan, jangan sekali-kali kita menghakimi. Ya. Lewat peristiwa ini, lewat peristiwa Jumat Agung ini, saudaraku, kita diingatkan satu saat seperti ayat 10 tadi. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Satu saat kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ya. Jangan sampai selagi kita hidup, jangan sampai sementara kita bisa bernafas, kita begitu mudah menyalahkan orang. Kita begitu mudah menghina orang. Begitu mudah meremehkan orang. Ingat, satu saat kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ini firman. Rasul Paulus menekankan hal ini. Ya. Jangan sekali-kali kita menghakimi. Jangan sekali-kali kita menyalahkan menurut versi kita. Jangan sekali-kali menganggap remeh kepada saudara kita. Ya. Dan segala macam. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itulah pagi hari ini, di dalam peringatan Jumat Agung ini, kita diingatkan ini. Sebab semuanya satu saat pasti dan pasti kita akan menghadap takhta pengadilan Allah. Satu persatu kita akan menghadapinya. Oh, puji Tuhan. Dan lebih jauh, saudaraku, Rasul Paulus menasihatkan, menyarankan, sebagaimana dalam ayat yang ke-11, Roma 14 tadi. Roma 14 ayat yang ke-11. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, ini maunya Tuhan. Ya, dengan jelas, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Pilihan, kita tinggal pilih. Apakah kita mau senantiasa memuliakan Allah, mengagungkan nama Tuhan, dan kita berlutut di hadapannya? Semua orang nantinya akan diadilin. Semua orang akan menghadap takhta pengadilan dia. Karena itu sebelum terlambat, biarlah kita senantiasa mau melepaskan pengampunan kepada siapapun juga. Karena Tuhan sudah mengampuni kita lewat kematiannya Tuhan di kayu salib Golgota. Tuhan ingin supaya kita pun melakukan hal yang sama. Karena itulah keinginan Tuhan. Puji Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, ayat yang ke-12. Roma 14, ya. Untuk lebih tegas lagi. Ya, baca 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang. Bukan rombongan. Bukan orang tua, anak, enggak. Setiap orang. Setiap orang di antara kita akan
memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, meremehkankah, menghinakah, mencemoohkanlah, dan segala macam harus dipertanggungjawabkan. Ulangi ayat 12 ini dengan jelas. Sebab kita tahu, mau tidak mau kita akan menghadap fakta pengadilan Allah. Ayat 12, coba baca sekali lagi. Ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang, mau tidak mau satu saat, kita akan menghadapi hal sama. Karena itu pada pagi hari ini, sebelum terlambat, apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang pernah kita kerjakan, yang berlawanan dengan firman Tuhan, minta ampun. Agar Tuhan menyucikan hidup kita. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengalami seperti ini. Puji Tuhan. Di Jumat Agung ini diingatkan buat kita. Kita diingatkan dengan jelas, dengan gelambang. Seperti tema ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri. Tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, minggu ini, di lusa, kita memperingati Paskah, Hari Raya Kebangkitan. Hari ini, Hari Raya Jumat Agung Kematian Tuhan. Yang intinya mengingatkan kepada kita, Kristus mati supaya kita yang hidup tidak untuk diri sendiri. Haleluya. Kita akan siapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus dengan lagu yang telah dikemukakan. Tuhan mau ngampuni kita. Kasih Yesus, kasih mempelai aku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Oleh korban salibnya.
Biar pagi hari ini kesempatan yang indah di Jumat Agung ini, mungkin di hari-hari yang lalu kita telah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Seringkali kita menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain, ataupun kita telah menghakimi saudara kita. Mari pagi hari ini, di hari raya Jumat Agung ini, kita mau melepaskan pengampunan. Sebab Tuhan pun sudah mengampuni kita. Dan Dia mau mengampuni kita. Dia mau memberikan kepada kita kelepasan. Haleluya. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Kita akan bangkit berdiri. Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan perjamuan, tampil ke bawah untuk siap. Kasih mempelai aku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Ingatlah, Kristus telah mati untuk semua orang. Kita pun diampuni segala dosa kita. Apapun kesalahan kita, sekecil apapun kekeliruan kita, Tuhan siap mengampuni kita. Namun sebaliknya, Tuhan mengajar kepada kita. Kalau ada saudara kita yang salah, saudara kita yang keliru, biar kita pun mau mengampuni mereka. Itulah intinya. Haleluya. Haleluya. Di hadapan kita tersedia roti dan anggur yang sebentar akan kita makan dan minum. Kita dipersatukan dengan tubuhnya yang telah dihancurkan. Adakah hal-hal yang seringkali mendukakan hati Tuhan? Saat ini pun segeralah minta ampun. Agar Tuhan mengampuni segala kekeliruan kita. Mengampuni segala dosa kita. Mengampuni apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Pagi ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk menyucikan, menguduskan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Haleluya. Kita nyanyikan kurnya saja. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni
Terima kasih Tuhan. dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Terima kasih Tuhan. Begitu luar biasa Kau mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di hari raya Jumat Agung ini Tuhan, kami Kau ingatkan, apapun yang pernah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ampuni Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, agar kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu yang sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni. Kami sangat percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah menyucikan kami, mengampuni kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Biar kalau sebentar kami makan dan minum, kami disatukan oleh-Mu Tuhan. Hamba berdoa, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Biar sebentar kami boleh makan dan minum dengan percaya Engkau menyucikan dan mengampuni segala dosa kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. ada yang belum terima? Baik, kita sama bangkit berdiri. Dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni
Pegang roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Dan anggur di tangan kirimu, letakkan di dadamu. Sekali lagi, pujikan lagu ini. Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Terima kasih Tuhan. Lewat pengorbananmu di Golgota, Engkau siap mengampuni kami. Kami percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau pasti mengampuni kami Tuhan. Menyucikan kami, menguduskan kami. Sehingga kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau makan tubuh dan minum darah-Mu Tuhan. Namun sebelumnya kami mau dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Oh haleluya. Mari kita yakin dan percaya, tidak bimbang dan tidak ragu. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur tangan kanan kita. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia akan datang kembali. Datang kembali kedua kalinya. Percayakah saudara hal ini? Yakin dan percaya. Dia pasti datang menjemput kita. Umat pilihannya. Mari kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan.
Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Bersyukur ya hari ini kita diingatkan bahwa kita diselamatkan untuk kita hidup baru di dalam Tuhan. Terus diperbaharui, semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Sebentar saya akan bacakan warta gereja untuk hari ini, Jumat 7 April 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan melalui amplop yang tersedia di belakang ataupun melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Selamat pagi Pak Turyani, doa pagi Jemaat Pak Turyani diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi melalui Zoom. Dan kita akan kembali hari Minggu lusa untuk ibadah Paskah GBI Pak Turyani Jemaat Trate yang akan bertemakan kemenangan atas kekecewaan dengan pembicara Ibu Mira Yovita. Dan ibadah Paskah Abi Trate dengan tema Yesus bangkit, dosaku diampuni akan diadakan hari Minggu 9 April 2023 jam 8.45 di tempat ini. Berita sukacita telah lahir seorang anak Rebecca Julia Elizabeth Mewengkang pada tanggal 5 April 2023. Ini adalah putri dari Bapak Octavianus Mewengkang dan Ibu Juliana Elizabeth atau cucu dari Ibu Pendeta Madia Julce Sarante. Ya, kiranya sukacita diberikan dan ditambahkan kepada keluarga besar Ibu Pendeta Madia Julce Sarante. Demikian warta jemaat untuk hari ini Bapak Ibu. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, biarlah kita pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita telah diselamatkan untuk kita terus dibaharui dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan begitu besar kasih-Mu padaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib, begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kalau pagi hari ini kami dalam rangka memperingati hari Jumat Agung, kami boleh melewati dengan pagi hari ini dengan luasa, bahkan firman-Mu sudah diperdengarkan, biar firman itu Kau meteraikan dalam hati kami. Amin. Kami bersyukur Kau senantiasa siap mengampuni segala kesalahan kami. Kau siap mengampuni segala dosa kami. Dan kami menjadi orang-orang yang diperbarui. Orang-orang yang hidup baru seturut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini buat apapun yang dapat kami lakukan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Ya. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Demikian juga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Kau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Amen.
juga untuk anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, yang sedang menuntut di perguruan tinggi. Ya. Kau berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Ya. Sehingga anak-anak kami, cucu kami berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Secara khusus kami bersyukur buat kelahiran putra yang pertama daripada cucunya hamba-Mu, pendeta muda Yulius. Tuhan, terima kasih buat kelahiran yang begitu indah. Semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya mempermuliakan nama-Mu. Kami juga tidak lupa buat saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatan. Walaupun kami tidak menyebutkan, tapi kami percaya Engkau-lah Maha tahu Tuhan. Tahu keadaan mereka masing-masing. Dan kami percaya Engkau tidak membiarkan mereka. Engkau senantiasa melimpahkan kekuatan yang luar biasa. Terlebih pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Ya. Hanya nama-Mu saja yang dapat kami muliakan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Amen. Karena Kau senantiasa menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, pasti Kau melindungi, memelihara, dan memberkati. Segala pujiannya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang pagi hari ini hadir ada di tengah-tengah kami, demikian juga hadir ada di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk sebentar membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami ke hadapan-Mu. Karena itu mau kami lakukan seturut rencana-Mu, seturut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pasti menyertai kami, memberkati kami, sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan prima yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus tak persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha. Ya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersaat teduh sejenak. Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.